depan kanan kita yang warna putih itu. Kelihatan? Depan kanan kita warna putih. Masya Allah, indah sekali kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, orang tua kami, Insya Allah kita akan menuju perjalanan kita ke Indonesia. Sungguh terasa cepat rasanya ya Bu ya Pak ya. Rasa cepat rasanya. Kemarin kita baru rasanya antrian-antrian di imigrasi Padang. Sekarang ini kita dah kembali lagi ke Padang. Tapi insya Allah dengan selama perjalanan kita sekitar 5 hari kita di Madinah, dan beberapa hari lagi 7 hari atau 6 hari kita di Mekah, banyak hal-hal yang kita dapatkan, banyak manfaat yang kita dapatkan, yang insya Allah itu akan menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang tawadu, yang selalu bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mana selama kita berada di Madinah, kota yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu juga di kota Mekah yang adanya Baitullah, dan salah satunya tempat kelahiran baginda Rasulullah SAW, kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah wajib kita, ibadah sunat kita. Semoga Allah memberikan amalan yang berlipat ganda buat kita nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah itulah yang akan nanti memberatkan timbangan kita di yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan perjalanan kita lebih jauh lagi, kita akan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallazi Subhanallazi sakhara lana haza sakarana lahaza wa ma kunna wa ma kunna lahu muqrinin lahu muqrinin wa inna illa rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fis safarina haza albirra wat taqwa wa minal amali ma tardo. Allahumma hawin alaina safarana haza wad'i anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wa khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wasa'is safari wa ka'abatil anzari wasu'il muqarabi bil mali wal ahli. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Bapak Ibu, insyaallah kita akan menuju ke Jeddah. Orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu sebentar rasanya langkahan kaki kita, ayunan tangan kita, dari awal kita berangkat sampai kita terakhir di Mekah ini, dan kita akan kembali ke Indonesia. Tapi Bapak Ibu, semoga apa yang kita laksanakan selama ini, apa yang kita dapatkan selama ini, semoga bisa kita bawa ke Indonesia, ke negara kita, ke daerah kita, ke rumah tangga kita, ke keluarga kita. Apa yang bisa kita bawa itu Bapak Ibu, yang pertama tadi adalah bagaimana
kesabaran kita dalam menjalankan ibadah. Mungkin selama ini kita perhatikan selama kita di perjalanan, banyak mungkin ada halangan atau rintangan yang kita hadapi. Tapi insya Allah dengan kesabaran, dengan ketawakalan kita kepada Allah, alhamdulillah berbuah manis. Tidak ada halangan atau rintangan yang memberatkan bagi kita, yang mana insya Allah kita bisa melaksanakan umroh sampai 3 kali. Alhamdulillah Bapak Ibu, itu sangat luar biasa. Mungkin ada di antara orang tua kami, bapak ibu kami yang mungkin bisa tawaf sunat tiap hari. Itu sangat luar biasa. Dan alhamdulillah ada juga yang bisa mencium Ka'bah dan berdoa di depan Ka'bah. Itu sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Maka ini mungkin supaya kita bisa mendapatkan hal seperti itu, banyak kesabaran yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Contohnya dalam antrian, atau kita kena usir sama askar-askar atau polis-polis yang ada di Masjidil Haram. Tapi berkah kesabaran tadi, alhamdulillah semua yang terlaksana dengan baik. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan di sini selama kita melaksanakan umroh, semoga terbawa nantinya ke Indonesia. Begitu juga dengan waktu sholat kita di sini. 1 jam atau setengah jam sebelum azan kita sudah datang ke masjid. Semoga nanti yang kita lakukan di sini bisa terlaksana juga di negeri kita, di tempat kita nantinya. Ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu dalam beribadah itu sangat luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Surga tersebut untuk mendapatkannya tidak mudah Bapak Ibu. Untuk mendapatkan surga tersebut memang kita harus bersungguh-sungguh. Kita harus sabar. Selanjutnya kita harus bertawakal ke diri kita kepada Allah. Karena untuk mendapatkan surga tersebut tidak mudah. Untuk mendapatkan surga tersebut Bapak Ibu mahal nilainya, mahal harganya. Maka alhamdulillah kita sudah bisa melewatinya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kepulangan kita nanti di Indonesia, di tempat kita mendapatkan umroh yang makbul. Insya Allah dicerminkan di dalam kehidupan kita bersosial dan bermasyarakat nantinya. Insya Allah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, perjalanan kita ini ada sekitar 1 jaman ke Jeddahnya. Insya Allah nanti kita akan melihat beberapa tempat yang akan kita ziarahi, yang insya Allah nanti akan dipandu oleh Ustadz Ansori. Mungkin waktu sejam ini bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk istirahat dulu. Kalau ada yang masih mengantuk silakan tidur dulu, nanti kita bangunkan insya Allah. Atau Bapak Ibu yang mau lihat-lihat pemandangan kiri kanan, biasanya nanti di selama perjalanan kita itu nanti pagi ini kita kelihatan juga tuh unta-unta atau domba-domba di perbukitan. Nah kita bisa melihat. Ini yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak sekali karunia-Nya dan juga nikmat-Nya kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan yang paling penting adalah nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang karenanya kita bisa melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu ibadah puasa pada hari ini. Insyaallah hari ini kita akan pulang. Betul? Semuanya semangat atau loyo nih? Kayaknya bau-baunya loyo ya. Ini loyo karena sedih ditinggal Masjidil Haram atau loyo karena belum makan pagi? Keduanya. Insyaallah kita bakal melewati yang namanya masjid apa? Masjid Qisas. Apa itu Masjid Qisas, Ustaz? Qisas itu adalah hukuman untuk membalas suatu perbuatan. Seperti apa? Contoh, jika ada seseorang membunuh temannya, maka bisa dihukumi orang yang membunuh itu dengan qisas. Dengan cara apa? Qisas dengan cara dibunuh juga, atau juga qisas dengan membayar fidyah atau bayar denda. Begitu. Nah, di sini di Jeddah ini ada namanya Masjid Qisas. Nah, di depan kanan kita yang warna putih itu, kelihatan? Depan kanan kita warna putih. Masya Allah, indah sekali kan? Indah sekali. Nah, tapi di balik keindahan itu, disitulah juga tempat hukuman-hukuman qisas. Orang-orang yang dihukumi harus dihukum bunuh, maka dihukumi di situ. Orang-orang yang dicambuk, maaf saja, karena berzina, juga dihukum di situ. Begitu juga karena hukuman-hukuman yang lain seperti apa? Potong tangan. Itu juga di situ. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menakuti atau memperingati kaum muslimin akan suatu hukum yang telah Allah tetapkan. Agar apa? Agar kita takut terhadap hukuman tersebut, agar kita tidak mau melakukan perbuatan tersebut. Nah, begitu. Dan Saudi ini yang saya dengar ada beberapa hal yang masih digunakan hukum syar'inya. Begitu. Salah satunya juga adalah hukum potong tangan yang saya dengar itu masih ada. Sedikit kisah akan tentang hukum potong tangan ini. Jadi jika ada orang yang mengambil barang milik saudaranya, baik itu muslim ataupun kafir dhimmi, maka bisa dihukumi potong tangan dengan syarat dua hal. Dengan syarat apa? Dua hal. Atau mungkin bisa dijabarkan menjadi tiga. Yang pertama apa? Ya, nih di kanan kita ini masjidnya. Tapi kita nggak bisa turun di sini untuk sholat zuhur di sini ya, karena memang tidak ada namanya lahan parkir bis di sini. Nah, ini dia. Pemandangannya indah sekali ya. Masjid
orang gitu. Jadi kalau misalnya ada hukuman kisos, baik itu bunuh atau dihukum dengan dicambuk atau dihukum dengan dirajam ataupun yang LGBT itu juga di situ begitu. Kisos, tapi nggak semua hal itu dihukum kisos ya. Seperti halnya yang saya bilang, mencuri itu pertama syaratnya harus mencapai nisab. Nisabnya berapa? 1/4 atau 1/3 dinar. Kalau dirupiahkan kurang lebih 1,3 sampai 1,8 juta. Jadi kalau misalnya hanya maling ayam aja nggak boleh kita hukumi ya. Cuman maling makanan kecil nggak boleh kita hukumi. Maling mangga itu nggak boleh kita hukumi sampai potong tangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau barangnya tidak disimpan dengan tempat yang aman, yang mengakibatkan orang punya niatan untuk mencurinya, seperti halnya kita sengaja menaruh uang di depan rumah kita, bukan ditaruh di dompet. Nah, itu membuat orang jadi pingin mengambilnya. Nah, itu juga tidak dihukumi. Dan yang terakhir adalah jika dia mencuri tujuannya bukan untuk memperkaya, tapi yaitu untuk apa? Untuk kehidupan. Dulu pada zaman Umar bin Khattab pernah terjadi namanya paceklik makanan, yang mengakibatkan apa? Orang-orang banyak yang mencuri makanan. Tapi tujuannya untuk apa? Bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk apa? Untuk bisa bertahan hidup. Maka dari itu, waktu itu tidak ada namanya hukum potong tangan, dikarenakan Umar tahu orang yang mencuri ini, mengambil makanan ini, tujuannya untuk apa? Untuk bisa bertahan hidup. Begitu. Nah, alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di Ornes, salah satu tempat pembelajaran biasanya jamaah umroh sebelum pulang. Tapi insya Allah di sini kita akan melaksanakan sholat duhur di jamak sekaligus sholat asar. Ya. Ini kita dikasih waktu buat belanja lagi kasar. Nggak usah ya, udah cukup lah ya, insya Allah belanjanya di Mekah, di Madinah ya. Ya, insya Allah kita di sini sholat saja maghrib dan isya. Maghrib dan isya apa? Duhur dan asar. Insya Allah maghrib dan isyanya mungkin di bandara. Begitu. Bapak Ibu, kita turun dari bis.